Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Akila dengan NIM L0312411100. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Dampak Limbah Rumah Tangga Terhadap Alkalinitas dan pH Perairan Pesisir. Topik ini penting karena limbah rumah tangga yang kita hasilkan sehari-hari ternyata punya pengaruh besar bagi keseimbangan kimia di lingkungan pesisir. Oke, langsung saja kita masuk pada latar belakang, yaitu wilayah pesisir memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti sebagai sumber pangan dan tempat aktivitas ekonomi. Namun, meningkatnya aktivitas domestik menyebabkan banyak limbah rumah tangga dibuang langsung ke perairan tanpa pengelolaan. Hal ini menurunkan kualitas air, terutama memengaruhi nilai pH dan alkalinitas. Perubahan dua parameter ini bisa mengganggu keseimbangan kimia serta kehidupan organisme laut, sehingga perlu dikaji untuk mendukung pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Limbah rumah tangga seperti deterjen, minyak, dan bahan organik dapat mengubah keseimbangan kimia air. Saat bahan organik terurai, proses dekomposisi menghasilkan gas CO2 yang larut di air dan membentuk asam karbonat atau H2CO3. Proses ini menyebabkan penurunan pH atau membuat air menjadi lebih asam. Jika dibiarkan, penurunan pH dalam jangka panjang bisa mengganggu organisme laut seperti karang dan moluska yang sangat sensitif terhadap perubahan keasaman. Uh, Alkalinitas adalah kemampuan air untuk menetralkan asam. Ketika limbah organik meningkat, kadar CO2 dalam air juga naik, dan sehingga nilai alkalinitas menurun. Menariknya, beberapa limbah anorganik seperti deterjen bisa meningkatkan alkalinitas secara sementara, tapi efeknya tidak stabil dan justru bisa berperan ketidakseimbangan kimia air. Adapun faktor penyebab perubahan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan pH dan alkalinitas, yaitu pertama, aktivitas manusia seperti pembuangan limbah domestik, kedua, reaksi kimia antara CO2 dengan air yang membentuk asam karbonat, ketiga, aktivitas mikroba yang menghasilkan gas CO2, amonia, dan hidrogen sulfida. Dan yang keempat itu ada faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan kadar oksigen yang juga memengaruhi reaksi kimia di perairan. Kemudian ada dampak terhadap ekosistem. Penurunan pH dan alkalinitas membuat kondisi kimia air menjadi tidak stabil. Biota laut seperti karang dan moluska sulit beradaptasi karena proses klasifikasi, yaitu pembentukan cangkang dan kerangka kapur, menjadi terganggu. Akibatnya, pertumbuhan organisme melambat dan bisa menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir secara keseluruhan. Kemudian ada studi kasus di Teluk Jakarta. Contoh kasusnya bisa dilihat di Teluk Jakarta, yaitu limbah rumah tangga yang masuk dari Sungai Ciliwung dan Angke menyebabkan penurunan pH dan alkalinitas air laut. Proses dekomposisi bahan organik di daerah tersebut menghasilkan CO2 berlebih yang menurunkan kualitas air dan mengganggu sistem karbonat bikarbonat yang menjaga keseimbangan pH. Kemudian ada studi kasus di Kepulauan Spermonde, Makassar. Kasus limbah rumah tangga dan limpasan darat menyebabkan pH air turun sehingga kisaran 7,1 sampai 7,6. Selain itu, meningkatnya kadar nutrien seperti nitrat dan fosfat memicu eutrofikasi atau ledakan pertumbuhan alga. Kondisi ini membuat alkalinitas menurun dan kestabilan kimia perairan terganggu. Kemudian itulah tadi hasil presentasi dari saya. Adapun kesimpulannya yaitu secara keseluruhan limbah rumah tangga dapat menurunkan pH alkalinitas akibat terbentuknya asam karbonat dan gas CO2 hasil dekomposisi bahan organik. Perubahan ini menyebabkan gangguan pada biota laut dan kestabilan kimia air.
Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengolahan limbah dengan baik serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Demikian presentasi dari saya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan lingkungan pesisir dari pencemaran limbah rumah tangga. Dari pencemaran limbah rumah tangga. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.